Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 9C hari ini akan membuat video tentang bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, bab A masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1950 tentang poin 44 yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Silahkan ditonton ya, dan jangan lupa untuk like dan share. Sebelum kami masuk ke video inti, berikan kami kesempatan untuk mengucapkan hormat kepada guru kami, Bu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI, dan selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama, Ana Agung Aricina Rajini Kurnia, absen 2. Yang kedua, Nimade Yuni Widyasari, absen 31. Yang ketiga, I Gusti Agung Pradiva Maheswara Putra, absen 11. Dan yang terakhir, Mario Florentino de Castillo Abi, absen 27. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut yang akan kita bahas adalah yang pertama kehidupan sosial, pendidikan, dan yang terakhir kebudayaan. A. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan, diskriminasi rasial sering terjadi dengan membagi-bagikan kelas-kelas masyarakat. Contohnya yaitu saat itu masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang. Sebagian besar warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Sedangkan setelah kemerdekaan, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. B. Pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangatlah terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian penduduk Indonesia masih buta huruf. Kemudian, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. TSG Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Muhammad Syafi'i. Kemudian, ia digantikan oleh Mr. Suwandi. Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertujuan untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah itu disampaikanlah saran-saran kepada pemerintah dan pada akhirnya disusun dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelas dapat memberikan pengetahuan kepada negara. Atau dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir 1949 tercatat 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, dan Surakarta, tentu saja Jogja. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah tentang kebudayaan. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Nah, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari pembahasan kali ini yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan adalah pada masa kemerdekaan di bidang kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan mulai berkembang secara baik dan pesat. Karena di kehidupan sosial sudah hilangnya diskriminasi ras, di pendidikan sudah mulai adanya pendidikan untuk anak-anak Indonesia, sedangkan di kebudayaan sudah munculnya lagu-lagu nasionalis.
Sebelum kami mengucapkan salam perpisahan, izinkan kami memberi cara-cara untuk mencegah virus corona. Yang pertama adalah selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, selalu gunakan masker. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat bersin dan batuk. Yang keempat, makan makanan dengan gizi yang seimbang, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kelima, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan yang terakhir, bila demam, batuk, pilek, atau sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Sekian video pembahasan dari kami tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kami berharap agar video ini berguna untuk kalian dan kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami ucapkan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.